Ada salah seorang guru kami, Syekh Muhammad Arafah, di Al-Azhar, bukan pada masa saya tapi sebelum saya. Beliau menulis risalah Samaha Fintisharil Islam, yaitu suatu risalah yang bicara tentang tersebarnya Islam. Beliau menyampaikan dari semua sebab, saya bisa mengatakan bahwa akar dari semua sebab tersebarnya Islam itu ada dua. Yang pertama, al-usulul akhlaqiyah, bahwa Islam itu punya prinsip-prinsip yang terkait dengan akhlak yang sangat kuat. Dan yang kedua adalah sulukud du'at, perilaku dari para pendakwah. Ini dua hal yang kata Syekh Muhammad Arafah adalah sebab paling kuat sehingga Islam itu bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi ada al-usulul akhlaqiyah, ya, dan yang kedua adalah sulukud du'at. Nah, yang kedua ini menurut saya penting, ya, sulukud du'at. Sulukud du'at itu secara sederhana kelakuan kita sebagai orang yang membawa Islam ini. Kita pakai peci, namanya ustadz, tapi kelakuannya seperti yang ada di media yang di Bandung tuh, ada tuh. Apa yang kita harapkan coba? Apa yang kita harapkan? Malu kita sama diri kita. Dan terus terang kalau kita bicara di Indonesia, ya, kita bicara di Indonesia sekarang, ini jangan-jangan dua-duanya ini sudah hampir hilang dari kita. Wala usul akhlakiyah wala suluk. Di Masjid Hikam sendal masih sering hilang nggak? Oh masih. Ya Syekh, itu usulul akhlakiyah. Kan kalau kata ulama nih, ya, ada beda antara adil wa tadayun. Ini dua hal. Din, tadayun. Din itu apa? Yang ada di mushaf itu din. Yang ada di kitab-kitab hadis itu din. Itu norma. Tapi norma ini tidak akan ada gunanya untuk kehidupan kita mencapai al-maqsid al-a'la wa huwa is'adul insan fid darain. Tidak akan tercapai tujuan Islam, yaitu menghadirkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kecuali din ini berubah turun menjadi tadayun. Tadayun itu sikap beragama. Maka dulu ketika Imam Al-Mawardi mengatakan di dalam kitab Adabud Dunya Waddin bahwa selamatnya kehidupan dunia itu yang pertama rukunnya namanya dinun muttaba. Yang beliau maksudkan, kata para ulama, bukanlah banyaknya mushaf yang ada di negeri ini, bukannya banyaknya kitab-kitab hadis yang terpampang di perpustakaan-perpustakaan, tetapi tuntunan agama yang muttaba, yang efektif mengarahkan kehidupan kita. Itu kata Imam Mawardi. Nah, kalau saya kembali bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, jadi di sini ada banyak sekali tema yang dirangkum oleh Sidil Walid menjadi satu kitab. Dan tema-tema ini kalau dibaca terpisah itu seakan-akan seperti mosaik-mosaik terpisah, ya. Satu masalah, satu isu, pencar-pencar. Tapi kalau kita baca secara utuh, maka dia akan menghadirkan pemahaman yang kuat kepada kita tentang manhaj al-wasatiyah itu. Bagaimana di sini dijelaskan oleh Sidil Walid, ya, tentang beberapa isu dalam ranah akidah yang menyebabkan sebagian orang mengkafirkan orang yang berbeda. Itu dijelaskan di sini. Dijelaskan kesalahan berfikirnya. Ada beberapa amaliyah ritual ibadah yang yatawarasuhal muslimun jilan ba'da jil, ya, yang diwarisi oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Misalnya amalan untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, amalan untuk bertawasul kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan diwarisi dari generasi ke generasi oleh guru kita berdasarkan manhaj dari para ulama. Lalu kemudian lahirlah beberapa waktu terakhir, ya, kelompok-kelompok yang serta-merta mengatakan bahwa itu sesat,
Bahkan tidak hanya sesat, itu bahkan dimasukkan ke dalam al-bid'ah al-mudkhilah ilan nar, ya, suatu bid'ah yang memasukkan ke dalam neraka. Nah, ini dijelaskan oleh beliau bahwa penalaran seperti ini adalah penalaran yang kalau kita boleh katakan adalah at-ta'akkulul mangkus, ya. At-ta'akkulun naqis wal mankus, yaitu metode penalaran yang kurang dan tidak lengkap serta terbalik, ya. Jadi penalaran yang terbalik dan tidak lengkap, ya. Dia hanya melihat kepada satu atau dua teks, dia lupa bahwa ada begitu banyak teks yang lain dalam masalah yang sama. Nah, ini yang beliau ingatkan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ujung dari katakanlah yang bisa kita, kalau bagi saya ya, dari keseluruhan yang bisa saya baca, ini istilahnya duror wa guror, ya, mutiara-mutiara yang sangat banyak. Nah, dari yang banyak sekali yang saya baca, ya, ini salah satu yang penting untuk kita ambil, ya, adalah kutipan yang beliau muatkan di muqaddimah. Halamannya juga sama, ya. Beliau kutipkan dari ayahanda beliau ketika merespon, ya, berita tentang perselisihan yang terjadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya. Lalu ada suatu praktek, ya, suatu bentuk ibadah, ya, dari dari seorang yang ada di Masjid Nabawi yang di mana ada orang yang sholat sunnah setelah subuh, gitu ya. Lalu muraqib atau orang yang katakanlah menjadi pengawas di Masjid Nabawi itu memarahi orang itu, ya. Lalu terjadilah perselisihan. Kemudian murid dari ayahanda beliau itu ngelapor kepada ayahandanya, menceritakan perselisihan itu. Apa kata ayahanda beliau? Nih, "Lau kana hadzal muraqibu taliba ilmin aqilan fahiman lattasa'a sadruhu li hadhil qadiyah wa lama badara ila al-inkari wal i'tirad wa dzalika li'annahu ya'lamu anna hunaka ahaditsa wa nususan muta'addidatan fil mas'alah walil ulama'i fiha ijtihadatun wastinbatatun law darasaha wastau'abaha la'adaran nasa wal tamasa lahumul makhrajal hasan." Nih, ini buat kita nih, para dai, para ustadz, para penuntut ilmu. Apa kata ayahanda beliau, Syekh Alawi Al-Maliki? Kalau saja dia tidak akan terburu-buru menyalahkan orang, ya. Ya, karena kan kalau kita belajar fikih, masalah sholat setelah subuh itu kan ada penjelasan banyak, ya. Ya, kalau ada sebabnya nggak apa-apa, ya. Itu mau baik itu misalnya untuk mengqada, ya, mau mengqada tahiyatul masjid, ya, dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Itu penjelasan dari para ulama. Intinya adalah mari kita terus belajar, ya. Jadi kemampuan kita untuk menunjukkan keberagamaan yang wasati itu berbanding lurus dengan keluasan perspektif kita di dalam beragama. Kalau kita hanya baca satu kitab saja, lama-lama kita akan menyangka bahwa semua ilmu ada di satu kitab itu. Tapi kalau kita membuka diri kita dari satu kitab ke kitab yang lain, terus belajar, ya, terus membaca, maka kita akan lebih mudah di dalam menerima perbedaan-perbedaan. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Kalau kepanjangan juga mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.